Pasti baik dong, Kak. Baik, oke. Oke, minggu ini kita akan ibadah lagi. Nah, sebelum ibadah, siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitab adik-adik, dan berpakaianlah yang rapi. Dan jangan jalan-jalan ya adik-adik kalau lagi ibadah. Betul. Oke, kalau gitu kita sadar dulu ya, Kak. Satu dulu, oke. Amin. Amin. Kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi lagu Memasuki Gerbangnya. Musik apa? Gimana kalau kita tes dulu nih, Kak, semangatnya? Oke, gimana tuh Bang tesnya? Kita tepuk tangan Yesus dulu yuk. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Kira-kira semangat enggak? Ya belum deh Bang, sekali lagi deh. Sekali lagi deh. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Oke, bebas semangat Bang. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah-indah. Oh indah, pakai gerakannya adik-adik. Musik apa? Kasih
lagi firman-Mu pelita bagi kami. Musik Abang. Kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kami sembah dan yang kami muliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami. Biarlah kiranya ibadah ini berkenan di hati Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46.
Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 murid-Nya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara Ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu Ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar Ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid-Nya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-murid-Nya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya bahwa sebentar lagi Ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu dan selamat pagi. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah berdoa? Saya yakin tadi anak-anak sekolah minggu begitu bangun sudah berdoa. Saya ingin bertanya kepada adik-adik, apa artinya berdoa? Apa yang dimaksud dengan doa? Doa adalah berbicara atau berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi melalui doa itu kita berbicara kepada Tuhan. Nah, karena doa itu berbicara kepada Tuhan, maka kapan saja kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kita boleh berdoa kepada Tuhan di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau di malam hari. Berbicara kepada Tuhan itu tidak dibatasi 1 kali, atau 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali, dan seterusnya dalam 1 hari. Sepanjang waktu kita boleh berbicara melalui doa kepada Tuhan. Kapan saja kita boleh berbicara dan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada batasannya. Karena berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan, maka kita tidak dibatasi oleh tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Apakah kita boleh berdoa di rumah? Boleh. Apakah kita boleh berdoa di gereja? Boleh. Apakah kita boleh berdoa di gunung? Boleh.
Apakah kita boleh berdoa di pantai? Boleh. Di mana saja kita boleh berdoa kepada Tuhan. Tidak dibatasi tempat. Yesus Kristus selalu berdoa dimanapun dia ada. Dan di dalam nats khotbah kita, Yesus sedang berdoa di sebuah taman, yaitu Taman Getsemani. Jadi berbicara kepada Tuhan itu boleh kapan saja, di mana saja, tidak ada batasannya. Berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Doa itu bukan berbicara kepada manusia. Oleh karena itu, jika kita berdoa tidak boleh di dalam nama manusia. Tetapi kita hanya boleh berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di luar itu kita tidak boleh berdoa. Berdoa itu berbicara kepada Tuhan, bukan berbicara kepada manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh berdoa di dalam nama manusia, termasuk di dalam nama tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Kita tidak boleh berdoa di dalam nama Rasul Petrus, kita tidak boleh berdoa di dalam nama Rasul Paulus, kita tidak boleh berdoa di dalam nama Rasul Yohanes, walaupun di dalam nama Bunda Maria juga kita tidak boleh berdoa. Karena berdoa itu berbicara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Adik-adik sekolah minggu, mengapa kita harus berdoa? Tentu kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kita berkat-berkat-Nya, Tuhan sudah melindungi kita dari segala mara bahaya, Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Lalu kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui doa kita. Jadi mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan atas segala pemberiannya di dalam hidup kita. Tadi pagi, saya yakin adik-adik begitu bangun sudah berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah melindungi kita di sepanjang malam. Dan yang masih memberikan kita napas kehidupan. Jadi begitu kita bangun, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Sebagai manusia, kita punya kebutuhan. Lalu kita meminta ataupun memohon di dalam doa kita kepada Tuhan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus memohon atau memintanya kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatunya. Jadi kita harus meminta kepada Dia, kita harus memohon kepada Dia agar Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi melalui doa itu kita memohon, meminta kepada Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu, kita harus ingat kalau kita berdoa kepada Tuhan, memohon apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, maka tidak cukup hanya berdoa. Hidup orang Kristen itu adalah hidup berdoa dan bekerja. Apa yang kita doakan juga harus kita kerjakan. Misalnya, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami makanan yang secukupnya. Makanan itu tidak langsung jatuh dari langit diberikan Tuhan kepada kita. Makanan itu tidak langsung tersedia di hadapan kita, langsung tersedia di meja makan kita.
Tetapi setelah kita memohonnya kepada Tuhan, Tuhan berikan kami makanan yang secukupnya, maka kita juga harus bekerja. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami kepintaran dan hikmat, maka kita juga harus belajar. Jadi apa yang kita doakan harus kita kerjakan. Orait labora, bekerja dan berdoa. Berdoa dan juga bekerja. Tidak terpisah dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan hari-hari sekolah minggu kita harus ingat, apapun yang kita minta kepada Tuhan, apapun yang kita mohonkan kepada Tuhan di dalam doa kita, biarlah itu terjadi seturut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, bukan supaya kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itulah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berdoa, kita harus selalu berkata, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Jadi melalui doa itu kita memohon supaya kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus juga berkata, bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itu yang harus kita teladani dari hidup doa Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu, doa itu berbicara kepada Tuhan. Sebagai anak, kita selalu rindu berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan sebagai Bapa kita, Dia juga selalu menginginkan kita berbicara kepada Dia melalui doa-doa kita. Oleh karena itu dimanapun, kapanpun, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam doa kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, teruslah bertumbuh di dalam doa, dan melalui doa itu kita selalu terhubung dengan Allah Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau adalah Allah yang sungguh baik bagi kami. Karena Engkau selalu memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Engkau adalah Allah kami yang selalu menyertai kami, melindungi kami. Dan kami memuji dan memuliakan Tuhan atas segala berkat dan perlindungan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih menyertai dan melindungi anak-anak sekolah minggu gereja-Mu. Berikanlah Tuhan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka menjadi anak-anak yang membawa sukacita bagi keluarga, gereja, dan bagi bangsa kami. Agar mereka menjadi anak-anak yang selalu bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus, yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan juga bertumbuh di dalam doa. Berkatilah Tuhan orang tua kami, saudara-saudara kami, dan berikanlah kesembuhan bagi saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kuatkan dan hiburkanlah saudara-saudara kami yang sedang bergumul saat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, pulihkanlah dunia ini dari penyebaran virus corona. Karena Engkaulah Tuhan yang penuh kekuasaan, yang dapat menyelamatkan kami dari virus corona ini. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, adik-adik, kita mau menunjukkan persembahan. Siapa yang persembahannya ya adik-adik? Kita memilih Bapak. Kasihnya seperti sungai. Musik awal.
Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu kepada adik-adik sekolah Minggu. Tetaplah semangat memuji Tuhan dan belajar di rumah. Terima kasih.